Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan saya di Nawir Channel. Ya, sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, serta umur panjang, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa di tengah pandemi corona ini. Ya, kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu, wabah ini segera berlalu, sehingga kita beraktivitas sebagaimana biasa tanpa ada kekhawatiran. Ya, jangan lupa teman-teman sekalian, tentu kita sangat prihatin dengan kondisi daerah kita, dengan kondisi bangsa kita, dengan adanya wabah ini yang tentunya sudah beberapa bulan berlalu namun tak kunjung selesai. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kepada kita semua, mari memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan membiasakan diri untuk mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak antara satu dengan yang lain demi menjaga keselamatan dan kesehatan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, khususnya keluarga kita di rumah. Oke, teman-teman sekalian, topik yang akan dibahas dalam tayangan video ini adalah membuat box ikan bekas atau mendaur ulang box ikan bekas agar bisa dimanfaatkan kembali. Ya, kita lem yang digunakan atau yang saya gunakan nanti adalah lem tepung terigu. Dan insya Allah dijamin kuat sama seperti baru teman-teman sekalian. Ya, jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai agar manfaatnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita, khususnya bagi kita semua yang hobi memancing atau mengolah ikan. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut tayangan ini setelah yang satu ini. Ya, kita lanjut teman-teman sekalian. Kita mulai bereksperimen. Ya, di sini saya siapkan wadah, kemudian tepung terigunya yang akan kita gunakan, lalu kemudian ditambah lagi sepasang lem Avian. Ya. Mana lemnya? Ini dia, sepasang lem Avian yang nanti akan kita buat adonan dengan tepung terigu tersebut. Ya, ini mereknya lem Avian teman-teman ya, saya promosi tak berbayar. Kemudian tepung terigu dan wadahnya. Jangan lupa teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahan ini bukan untuk digoreng, tetapi untuk kita gunakan ngelem box ikan. Ya, sebenarnya tips ini juga bisa kita gunakan untuk lem yang lain, namun kali ini saya gunakan untuk box ikan, karena dijamin aman. Karena kalau menggunakan zat yang mengandung minyak, maka boxnya akan hancur. Jadi sebagai alternatif saya akan mencoba bereksperimen dengan menggunakan tepung terigu.
Ya, teman-teman sekalian, tentunya tanpa menggunakan tepung terigu pun boleh. Cuman kondisi dari lem Avian ini terlalu cair sehingga ketika kita tuangkan ke wadah dia akan berhambur ya. Jadi kita berikan bahan lain ya, saya gunakan tepung terigu agar mengentalkan lem tersebut sehingga tidak mudah cair. Ya, kita memulai untuk mengadon ya, kita berikan tepung terigu secukupnya, lalu kemudian kita tuangkan lem Avian ya yang sepasang tadi secukupnya. Ya, ini ada dua macam ya, satu pasang ya, karena kalau tidak berpasangan dia tidak akan lengket teman-teman sekalian, atau lengketnya tidak erat, sehingga dia diproduksi dengan sepasang. Pada saat kita ramu, pada saat kita adon, maka sepasang ini akan kita satukan sehingga bisa menyatukan benda-benda yang akan kita lem. Ya, kita berikan juga secukupnya. Lalu kemudian kita mulai mengadon. Ya, kita mulai meratakan. Ya, cara meratakannya hampir mirip dengan ibu-ibu yang ada di rumah ya pada saat mengadon kue. Namun pada kesempatan kali ini kita mengadonnya bukan untuk makanan, tetapi untuk lem ya. Namun bahan bakunya hampir mirip dengan bahan baku yang ada di dapur. Ya, kita kocok terus hingga merata. Sebenarnya ini hanya tips teman-teman ya. Perlu kalau teman-teman mau coba juga perlu dicoba dengan bahan baku lain selain dari terigu. Namun rekomendasi saya tepung terigu atau tepung tapioka juga boleh. Cuman pada kesempatan kali ini saya menggunakan tepung terigu. Ya, tinggal kita lem teman-teman sekalian ya, tinggal kita sisipkan di mana letak lubang atau bekas irisan yang akan kita lem untuk disatukan. Ya, kita lem sambil kita ratakan agar lemnya tidak menggumpal pada saat kering ya.
karena pada saat kering luar biasa keras teman-teman sekalian. Setelah di bagian luar, kita akan coba lem di bagian dalam ya, agar di bagian dalam juga membantu mengeratkan belahan tersebut dan juga bisa menutupi pori-pori bekas irisan atau bekas belahan. Ya, setelah selesai luar dan dalam, kemudian kita akan mencoba merapikan kembali, menghindari terjadinya gumpalan-gumpalan lem. Nah, ini tampak dari tutupnya teman-teman sekalian. Saya pakai box atau benda-benda yang tidak terpakai ya, atau yang tidak layak pakai lagi, kemudian diperbaharui ya, agar bisa digunakan kembali. Ya, tutup dari box ini juga kita lem dengan potongan ukuran yang sama sesuai dengan box yang kita lem tadi. Setelah kita lem, tentunya kita akan ikat ya, agar tidak bergerak atau tidak bergeser pada saat pengeringan, karena apabila dia bergeser maka lemnya tidak menyatu atau bergeser tidak sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur. Setelah selesai kita lem, kita keringkan ya. Di sini saya rekomendasikan mengeringkan di tengah terik matahari agar lebih cepat ya, dimanapun itu teman-teman sekalian ya, di ruangan tertutup pun boleh, di cuaca dingin pun boleh, lemnya tetap kering. Namun di sini agar prosesnya cepat, saya keringkan di tengah terik matahari. Ya, untuk diketahui yang dikeringkan atau yang dijemur adalah boxnya ya, box yang sudah dilem. Orangnya tidak perlu berjemur. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, agar boxnya mengering, lalu kemudian kita kembali merapikan. Ya, setelah box kering, kita bisa oleskan cat sehingga boxnya akan tampak rapi atau terlihat baru kembali.
mengeringkannya kurang lebih 30 hingga 1 jam, 30 menit hingga 1 jam. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. Setelah dikeringkan kemudian dicat. Nah, box yang tadinya tidak terpakai bisa digunakan kembali dan tampak baru dan layak dipakai. Oke teman-teman sekalian, semoga tayangan video ini bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi Anda semua pengolah ikan ya, bisa dimanfaatkan atau bisa diaplikasikan, bisa dicoba tempat masing-masing ya. Jangan kemana-mana, saksikan video saya selanjutnya, semoga bermanfaat.